Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Anawan. Hari ini Ibu izin saya ingin mencari Ibu sedikit ya tentang misalnya kasus yang ada di sini ya. Ya, silakan Anawan. Yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan Bu, kasus apa yang pernah Ibu hadapi selama Ibu memimpin di sini? Sebelumnya terima kasih Anawan. Selama saya menjadi kepala sekolah di sini, yang mana kasus yang paling banyak itu Pak Anawan adalah disiplin anak. Yang mana di sini anak kita ini boleh dikatakan sulit diajak untuk disiplin, ya misalnya dalam segi berpakaian, dalam segi waktu. Nah, inilah disiplinlah intinya Pak Nawan, mungkin dalam segala hal mereka paling sulit. Masalah disiplin Bu ya? Ya, disiplin Pak Nawan. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya Bu, selama Ibu melewati mengidentifikasi kasus ini merupakan dilema etika Bu, disiplin ya. Nah, cara wujudkan moral bagaimana Bu? Wujudkan moral masalah Ya, disiplin. bagaimana untuk mewujudkan permasalahan ini? Ya, saya sebagai kepala sekolah mengajak waktu-waktu bekerja sama, kemudian kami bermusyawarah. Ya, mungkin menghadapi masalah ini, salah satu contoh kami mensiasati pada saat menjadi pembina upacara. Kalau saya jadi pembina atau sesuai dengan jadwal dari dulu, tetap memasukkan bagaimana memotivasi anak supaya meningkatkan disiplin. Jadi, berarti Ibu melibatkan warga yang ada di sini ya, untuk menyelesaikan kasus itu ya. Nah, selanjutnya Bu Mila, selama pengambilan keputusan dari sekolah ini pertama untuk kasus-kasus di mana masalah kedisiplinan Bu ya. Nah, untuk mengambil keputusan itu bagaimana keputusan masalah yang utamanya tidak disiplin itu kan sudah melibatkan warga. Setelah kami bermusyawarah, kemudian kami mencari jalan keluarnya. Ya, kalau sekiranya masih permasalahan itu di pihak sekolah antara guru dengan siswa juga tidak bisa teratasi, kami akan melibatkan pihak ketiga, orang tua wali dari siswa yang ikut berperan bagaimana anaknya meningkatkan disiplin. Misalnya anaknya harus, misalnya orang tuanya harus peduli dengan anak. Kalau anaknya mau sekolah, mohon perhatian orang tua. Sudahkah anaknya berpakaian sesuai dengan jadwal-jadwal? Sudahkah anaknya membuat tugas? Minta pengawasan dari orang tua. Itu salah satu strategi yang perlu dilakukan. Baik, jadi nanti ada kolaborasi antara guru, warga, guru dan orang tua siswa ya untuk menyelesaikan permasalahan dan permasalahan yang melanggar disiplin itu ya. Nah, Ibu sebagai kepala sekolah, barang tentu supaya tata tertib di sekolah ini sehingga anak-anak ini kan tidak lagi melanggar boleh melanggar tata tertib di sekolah. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini bentuk prosedur apa Bu yang tepat Ibu jalankan? Dan setelah kami lakukan mungkin yang pertama tadi antara sekolah dengan guru, kemudian juga tidak menghasilkan hal yang kita mengharapkan, kami melakukan kerjasama dengan orang tua wali. Kemudian masih belum menyelesaikan permasalahan, kami mengambil sedikit tindakan dengan membuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan antara pihak sekolah dengan siswa dengan orang tua wali bahwa anaknya yang sekolah di SMP Dalantan harus memenuhi aturan-aturan yang ada. Oke, terima kasih. Nah, ini seandainya saja Bu Ibu sebagai kepala sekolah di sini kan. Pada saat ada kasus dilema, umpama anak ini kan selalu melanggar disiplin Bu. Nah, pada saat ada rapat karya kelas Bu, dilema Ibu sebagai kepala sekolah di sini ada dilema yang namanya dudukan. Orang tuanya ini bahasa kita menemui pak sekolah, menemui guru, mungkin menemui wali kelas untuk dinaikkan karena anak ini banyak melanggar tata tertib. Bagaimana ya Bu untuk kebijakannya? Ya, kembali lagi ya, segala keputusan yang ada di SMP Dalantan ini kita ambil berdasarkan musyawarah. Dari musyawarah itu yang kita ambillah keputusan yang terbaik. Ya, misalnya tadi anak yang dengan bermasalah kemungkinan ya guru-guru ini merasa berat untuk dinaikkan. Tapi di sini
kami mengambil suatu kebijaksanaan yang seefektif mungkin kami berikan tanggung jawab ini juga pada orang tua siswa ikut membantu untuk anak kita ini supaya dalam hal kekurangan tadi bisa kita atasi. Kemudian dari pihak sekolah juga memberikan tenggang waktu 3 bulan memantau apakah anak ini bisa merubah sesuai dengan janjinya tadi. Nah, sekiranya dia bisa, maka mungkin untuk selanjutnya tetap dia itu dinaikkan di kelas 8. Namun sebaliknya kalau anak ini masih belum berubah, maka kemungkinan kami mengambil sikap mungkin anak ini tetap dikembalikan di kelas sebelumnya. Terima kasih Bu atas pencerahannya masalah diskusi ini. Semangat terus Bu, mudah-mudahan Supi Jualan ini sukses terus, maju terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nawan, semoga harapan Pak Nawan sama juga dengan harapan saya sebagai kepala sekolah akan terwujud dan kita akan menjadikan SMP Rambutan ke depannya akan lebih baik. Amin, amin. Alhamdulillah. Ini wajah saya kan ingin diskusi tentang mungkin disiplin siswa di sini satu Rambutan ini. Wajah itu manusia selaku kepala CP di satu Rambutan mungkin pernah Bu mengenai menyelesaikan kasus-kasus apa saja Bu yang kira-kira yang sulit Bu? Sebenarnya kalau namanya tingkat kesulitan itu tergantung lah ya. Sebenarnya kalau masih dalam tahap sekolah SMP ini tingkat yang namanya sulitnya itu masih dalam batas wajar. Paling-paling yang diatasi yang siswanya jarang sekolah. Terus siswanya yang minggat, paling itu masih sebenarnya bisa diatasi oleh wakil-wakil kan, tidak sampai ke kepala sekolah. Tapi kami punya prosedur kerja. Jadi prosedur kerja sekolah. Jadi setiap permasalahan yang ditemukan di hari itu misalnya berarti harus diselesaikan oleh guru piket dulu. Dari guru piket seandainya tidak selesai juga harus berkomunikasi dengan wali kelas. Nah dari wali kelas juga mereka silakan atasi dulu siswanya tadi. Setelah diatasi siswa tadi, misalnya berapa kali sudah diatasi ternyata masih perlu bimbingan. Jadi diserahkan juga kepada bekerja sama antara wali kelas sama guru BK. Jadi guru BK kami juga ada BK ini ada bimbingan kelasnya masing-masing. Jadi dia tidak, misalnya kami punya di sini ada 4 guru BK. 1 yang PNS, 2 P3K, 1 honor. Jadi ada 4 guru BK. Nah, kami di sini ada rombel 19 rombel. Ya, jadi 19 rombel. Jadi mereka berbagi masing-masing punya bimbingan. Ada yang 6 kelas, ada yang 2 kelas. Memang yang guru honor sedikit karena memang dia belum sampai mau mencapaikan untuk sertifikasi. Jadi mereka ini, nah dari sana, jadi misalnya yang bermasalah ini kelas 71. Jadi siapa guru bimbingnya, guru BK-nya 71, jadi dia bekerja sama dengan wali kelas. Sehingga bisa diatasi. Nah, kalaupun permasalahan itu memang terlalu meruncing, misalnya agak rumit diselesaikan, baru sudah dilalui guru BK, baru kembali kepada kesiswaan. Jadi mereka nanti berkompromi kesiswaan bagaimana menyelesaikannya. Kesiswaan juga melalui proses juga belum sampai ke kepala sekolah. Jadi proses dari guru BK itulah, dari guru BK kerjasama wali kelas, lalu wakil kesiswaan. Setelah mereka memang sepakat siswa ini misalnya mau dipindahkan, kami pindahkan, kami tidak memberhentikan. Jadi kalau memang siswa ini yang paling sulit di sini ini minat sekolahnya. Jadi kalau minat sekolah mereka memang benar-benar tidak bisa lagi, mereka tidak mau lagi sekolah, daripada mereka tidak bersekolah, akhirnya kita beri solusi mengikuti sekolah terbuka, belajar di rumah,
mereka tidak perlu datang sekolah setiap hari, tapi pada saat-saat tertentu ada bimbingan dari guru bina, jadi mereka harus ikut dan menyelesaikan sekolahnya seperti itu. Itu yang ini. Jadi belum langsung kepala sekolah. Kepala sekolah itu hanya memutuskan setelah mereka kompromi, mereka atasi dengan sebagai sudah tahapan-tahapannya, baru kepala sekolah yang menyelesaikan dan artian memutuskan mau dikemanakan siswa ini. Nanti Ibu sudah berkolaborasi ya, Ya, antara wakil kesiswaan, guru BK, wali kelas, apalagi tadi guru Rombel piket. guru piket ya, 19 Rombel Ya. Karena tentu karakternya kan luar biasa banyak enak gitu. Nah, ini saya tanyakan selanjutnya Bu, kan mungkin Ibu pernah ada selain Ibu yang menjelaskan tadi kasus-kasus yang berat Bu, mungkin yang pernah diselesaikan oleh seperti yang susah mungkin tidak bisa diselesaikan oleh siswa, pernah nggak? Kasus apa ya? Umpamanya bawa saja mungkin, atau orang tuanya ngancam mungkin. Untuk sampai saat sekarang ini kayaknya belum ya. Ada Bu, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah memang kata saya tadi siswa di sini kalau tingkat kenakalan itu masih dalam tahap wajar. Wajar saja kan? Belum ada yang sampai tingkatnya memang berbentuk kriminal, enggak. Jadi memang belum ada keterlibatan itu, memang harus melibatkan dia paling-paling manggil orang tuanya untuk menyelesaikan kenapa siswa ini, misalnya ini yang paling sering ini yang kami atas ini adalah siswanya malas sekolah, Malas, kurang minat belajar Bu, ya? kurang minat belajar. Tapi kalau yang memang sifatnya menuju ke arah kriminal, ya sebenarnya tidak ada. Ya, adalah berarti bullyingnya kurang ya, berarti kriminalitasnya tidak ada dianggapnya. Nah selanjutnya juga untuk menyelesaikan Ibu tadi kan mempunyai bawahan ya, seperti siswaan, pendidikan, terus tiket, kelas, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ringan tadi itu dianggap ringan ya. Nah itu supaya anak itu bisa berubah itu cara mana cara menyelesaikan itu? Jadi saya seperti ini, jadi mereka itu diberi bimbingan, jadi memang itu guru BK. Jadi setelah diselesaikan permasalahan, kita lihat tingkat permasalahannya. Kalau misalnya masih perlu bimbingan, kami tidak akan menyelesaikan itu dengan istilahnya harus kita pindah, mereka pindahkan, tidak. Jadi melalui bimbingan dulu, berapa kali bimbingan, dibimbing benar-benar oleh guru BK, diawasi perkembangannya seperti apa. Jadi kerjasama juga dengan wali murid. Jadi wali muridnya itu dipanggil bekerja sama, sama-sama mengawasi. Jadi di sekolah mereka juga terus diawasi, dipantau, dan saya sebagai kepala sekolah selalu meminta laporan dengan guru BK. Mereka guru BK itu 1 bulan sekali mereka melapor.